Puji nama Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebentar kita akan memulaikan ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian yang berkata, Ku punya pencipta. Kita masih memuji Tuhan, kita angkat lagu pujian kesukaan dari Tuhan. Kita berkumpul bersama. Tinggalkan segala beban yang berat, di dalam hati bersyukur. Kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kekuatanku. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya. Kesukaan Tuhan, kekuatan. Kesukaan dari Tuhan, kekuatan. Kita bersama memuji namanya Yesus. Kita tinggalkan segala beban yang berat, memuji dengan hati bersyukur. Kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kekuatanku, kekuatanku. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya. Kesukaan Tuhan, kekuatan. Kesukaan dari Tuhan, kekuatanku, haleluya. Kesukaan dari Tuhan, kekuatanku, kekuatanku. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya. Kesukaan Tuhan, kekuatan. Kesukaan Tuhan, kekuatanku. Kesukaan Tuhan, kekuatan. Kesukaan Tuhan, kekuatanku, haleluya. Tuhan, kekuatanku. Saya buka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu Saudara yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Waktu dan tempat saya persilakan. Kalau tidak ada yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, kita angkat lagu pujian yang berkata, Allah itu bagi kita. Kita tempat perlindungan dan kekuatan, itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong
sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Allah itu bagi kita, haleluya. Bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekalipun kita jatuh, haleluya, penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekalipun kita jatuh, haleluya, pun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak, sebab Tuhan selalu menolong. Allah itu bagi kita, haleluya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekalipun kita jatuh, pun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak, sebab tangan Tuhan selalu menolong. Sebab tangan Tuhan, haleluya, Tuhan selalu menolong. Sebab tangan Tuhan, haleluya, Tuhan selalu menopangku. Saya masih buka rak kesaksian bagi Bapak Ibu Saudara yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Waktu dan tempat saya persilakan. Kalau tidak ada yang mau bersaksi, saya undang Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian, segala puji syukur. Hanya bagi Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, haleluya. Hanya bagi Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya.
masih tetap bangkit berdiri. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian, Kasih Yesus Indah Dalam Hidupku. Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, haleluya. Kasih Yesus mengalir dalam, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah membeban hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah Yesus mengemban hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa, dalam kasih-Mu, haleluya. Dalam kasih-Mu ku merasa, dalam kasih-Mu, haleluya. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Saya undang dengan hormat Om Aan membawa kita ke dalam doa firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus, sore hari ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau kembali kami boleh ada di rumah Tuhan, kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih Engkau sudah persiapkan hamba-Mu
untuk menyampaikan kebenaran firman Allah bagi kami. Kami tahu kerinduan Tuhan bagi kami untuk kami setia iring Tuhan. Kami setia di dalam melakukan firman Allah. Sehingga lewat hidup kami nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur kami terima firman Allah sore hari ini. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk. Acara selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan, Ibu Pendeta Helga Bahari. Waktu dan tempat saya persilakan. Haleluya. Puji Tuhan, selamat sore, selamat kita berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari Minggu saya Helga Ondatu, hari ini saya Helga Bahari ya. Orangnya tetap sama ya saudara ya. Helga Ondatu benar, Helga Bahari juga betul. Ya puji Tuhan, pada sore hari ini saya ingin berkhotbah tentang panggilan untuk kesetiaan, panggilan untuk tetap setia ya, untuk hidup kita tetap setia, yang akan diambil dari kitab Esra 9 dan 10. Tenang saudara, saya tidak akan ayat per ayat, saya akan bahas dari 2 pasal tersebut ya. Sebelum saya lebih lanjut, saya ingin mungkin masing-masing dari kita memastikan untuk HP-nya di-silent-kan atau dimatikan terlebih dahulu supaya tidak mengganggu pemberitaan firman Tuhan. Haleluya. Saya akan cerita sedikit tentang latar belakang dari Esra terlebih dahulu ya. Kita semua anak Tuhan sudah pasti dipanggil untuk hidup setia kepada Tuhan. Sama juga dengan bangsa Israel dipanggil untuk hidup setia kepada Tuhan. Tuhan mengeluarkan, Tuhan memilih bangsa Israel, Tuhan memilih umatnya untuk supaya bangsa ini hidup setia kepadanya. Tapi apa jadi saudara? Ya kita tahu bangsa Israel ini tegar tengkuk ya. Kalau bahasa aslinya itu merkedewang ya, gak bisa dikasih tahu, pokoknya keras kepalanya setengah mati ya. Mereka bangsa yang tegar tengkuk, yang tidak bisa dikasih tahu, tidak bisa dinasehati, sehingga akibat dari dosa yang mereka perbuat sendiri, akhirnya Tuhan mengizinkan mereka dibuang dari Yerusalem, keluar mereka dari Yerusalem, mereka dibuang. Ya. Nah, Esra ini terpanggil untuk membangun kembali bait Allah yang sudah roboh di Yerusalem. Jadi dia membawa berapa banyak bangsa Israel yang sudah dibuang itu untuk kembali ke Yerusalem dan membangun kembali bait Allah, memulihkan kembali penyembahan kita kepada Tuhan, memulihkan kembali hubungan bangsa Israel dengan Tuhan. Mereka yang sudah terhilang jauh, terbuang jauh, walaupun mereka tetap dipelihara Tuhan, ya, walaupun mereka tetap diberkati Tuhan, tapi harus ada yang dipulihkan, yaitu hubungan mereka dengan Tuhan. Ya, hubungan perjanjian mereka dengan Tuhan dimulai dengan mereka membangun kembali bait Allah yang sudah roboh. Jadi saudara, kalau saudara lihat ya, kita tidak akan bisa membaca keseluruhan kitab Esra pada sore hari ini. Dari Esra 1 sampai Esra yang ke-8 itu kita melihat bagaimana Tuhan mengembalikan, yang bagian selanjutnya jangan dulu ya. Bagaimana Tuhan mengembalikan bangsa Israel ini ke Yerusalem. Dan bukan hanya mengembalikan, Tuhan pun menyediakan kebutuhannya. Kalau saudara baca ya, luar biasa. Itu segala kebutuhan untuk pembangunan rumah Allah kembali itu dibiayai oleh bangsa oleh raja yang non
Ya, notabene non Yahudi, non bangsa Israel. Mereka bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi karena Tuhan menggerakkan hati raja ini sehingga dia tergerak untuk membiayai semua hal yang terindah, yang terbaik untuk membangun kembali rumah Allah. Nah, bagian yang kedua ini yang akan saya bahas, ya, poin selanjutnya adalah yang hanya Esra 9 dan 10 adalah bagian kita umatnya, bagian bangsa Israel. 8 fatsal Tuhan sudah membuktikan kesetiaannya, Tuhan sudah membuktikan kebaikannya, Tuhan sudah membuktikan penyertaannya kepada bangsa Israel. Nah, Tuhan sekarang minta cuma 2 fatsal aja ya. Beda ya. Tuhan setianya 8 fatsal gitu. Ya kita cuma diminta 2 aja. Ya. Kita tahu ya dalam hubungan kita baik manusia dengan manusia maupun hubungan kita dengan Tuhan ya selalu berjalan 2 arah, nggak ada yang berjalan 1 arah. Kalau berjalan 1 arah namanya Tuhan diktator. Ya, kalau Tuhan paksakan semua kehendaknya, manusia tidak punya kehendak bebas, Tuhan namanya diktator, bukan Tuhan. Ya. Tapi namanya satu hubungan harus ada timbal balik, ya. Nah, makanya di fatsal yang ke-8 dan di ke-9 dan ke-10 ini, ya, hubungan kita digambarkan seperti hubungan pernikahan dengan Tuhan, ya. Hubungan perjanjian dengan Tuhan. Alkitab kita dimulai dengan pernikahan antara Adam dan Hawa. Diakhiri dengan pernikahan antara anak domba Allah dan kita gereja mempelainya. Ya. Itu hubungan perjanjian ya. Hubungan pernikahan itu membutuhkan kesetiaan yang luar biasa ya. Nah, maka dari itu Esra di fatsal yang ke-9 dan ke-10 ini menginginkan umat Tuhan untuk kembali. Oke, bait Allah sudah dibangun, tapi apa nih bagiannya bangsa Israel untuk kembali kepada Tuhan, untuk kembali dipulihkan di dalam hubungannya ya. Jadi yang pertama, bagian kita umat Tuhan yang setia kepada Tuhan, kalau kita benar-benar mau setia mengiring Tuhan, mungkin kita udah seperti bangsa Israel, udah melenceng, udah sempat salah arah, udah sempat mengecewakan Tuhan. Bagian yang pertama, kita nih dipanggil untuk memisahkan diri. Ya. Kesetiaan itu menuntut kita memisahkan diri. Coba bilang sama kiri kanan kita mesti memisahkan diri. Ya. Mesti world distancing, bukan lagi physical distancing, bukan lagi social distancing, world distancing. Kita harus jaga jarak dengan dunia ini. Kok nggak ada amin, saudara? Ya, kita harus tahu posisi kita anak Tuhan di mana. Orang dunia, orang yang tidak kenal Tuhan di mana? Jangan jadi sarwana. Ya, jangan kasih nama anak sarwana ya, saudara ya. Jadi samanya itu sarwana, samanya. Jangan jadi sama dengan dunia ini. Kita harus ada distancing. Ya. Coba bilang lagi kiri kanan, ingetin saya supaya saya distance sama dunia ini gitu ya. Ingetin. Kalau saya salah, ingetin. Kamu udah kelakuan teh enggak siga udah kayak bukan anak Tuhan. Kita harus ada pemisahan diri. Mari kita buka di Esra 9 ayat yang ke-1 dan ke-2 ya. Esra 9 ayat 1 dan ke-2. Sesudah semuanya itu terlaksana, datanglah para pemuka mendekati aku dan berkata, orang-orang Israel awam, para imam dan orang-orang Lewi
tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya, yakni dari orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Yebus, orang Amon, orang Moab, orang Mesir, dan orang Amori. Karena apa, saudara? Mereka telah mengambil istri dari antara anak perempuan orang-orang itu untuk diri sendiri dan untuk anak-anak mereka, sehingga bercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri. Bahkan para pemuka dan penguasalah yang lebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia itu. Hati-hati saudara, pernikahan kita itu sangat besar hubungannya dengan iman kita kepada Tuhan. Ya. Enggak bisa dipisahin, enggak bisa. Enggak, agama mah agama, Tuhan mah Tuhan, saya mah kawin, beda eta urusannya. Tidak, itu sama urusannya. Saudara baca tadi, yang mulai siapa? Imam-imam, para orang Lewi. Jadi dari para pemimpin agamanya sendiri, mereka sudah memulai satu hubungan yang tidak kudus. Mereka tidak memisahkan diri. Mereka menyatu, mereka mengambil istri, mengambil pasangan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Ya. Poin yang pertama, saudara. Tuhan memerintahkan begini bukan karena Tuhan itu rasis. Mungkin saudara berpikir, ya Tuhan teh rasisnya. Tuhan teh cuma pengen bangsa Yahudi aja. Jangan salah saudara. Tuhan tidak rasis. Kalau saudara baca silsilahnya Yesus, ada Rahab, ada Rut. Itu dua perempuan itu bukan dari bangsa Yahudi, bukan orang Israel. Satu orang Yeriko, satu orang Moab. Tapi mereka berbeda, mereka bisa masuk ke dalam silsilah Yesus, mereka bisa disebutkan di dalam firman Allah, mereka tercatat di dalam kitab yang kita baca ini, Alkitab. Ya, karena apa? Karena mereka percaya kepada Tuhannya orang Israel, Tuhannya kita. Mereka mau percaya. Jadi Tuhan itu tidak rasis, saudara. Ya. Tapi ini yang menyedihkan, ya, poin yang kedua. Tuhan tuh ingin, ya Tuhan ini tidak menyedihkan ya. Tuhan ingin kita memiliki pasangan yang seimbang. Dan bangsa Israel mulai sejak zaman hakim-hakim, mereka sudah, karena tidak ada pemimpin zaman hakim-hakim itu, mereka sudah mulai kawin campur dengan bangsa yang ada di sekitarnya. Tadi ingat ya, pertama saya bilang kehidupan pernikahan kita itu berkaitan erat dengan iman kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena bangsa Israel dimulai dari pernikahan, lama-lama kehidupan mereka, gaya mereka, penyembahan mereka sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Sama seperti bangsa-bangsa yang barbar tadi yang disebutkan, orang Het, orang Kanaan, orang Feris, orang Yebus, dan seterusnya. Bangsa-bangsa yang kejam, bangsa-bangsa yang keji, bangsa-bangsa yang betah tinggal di dalam dosa. Ya. Tapi Tuhan menginginkan kita memiliki pasangan yang seimbang. Kata Tuhan sendiri di dalam firman Tuhan, terang dan gelap tidak bisa bersatu. Keun we atuh. Da jodoh mah di tangan Tuhan. Saudara percaya jodohnya Salomo 1000? Kita yang pilih, kita punya kehendak bebas. Kita dikasih pilihan sama Tuhan.
Kamu mau ikut kehendak saya atau kumaha maneh? Rek kumaha saya atau kumaha maneh? Gitu, kata Tuhan. Ya. Jangan berpikiran seperti itu. Mungkin di sini sudah kebanyakan menikah, punya anak, anaknya udah mulai pacaran. Nah, pacaran dengan yang tidak seimbang. Keun bae ngan pacaran, masih kene pacaran, moal ge jadi. Jangan salah saudara, iblis itu pandai mencari kesempatan. Itu dijadikan pijakannya untuk mencuri jiwa anak kita yang sudah setia, bisa kecolong, kepincut. Ya. Jadi jangan main-main saudara. Ya. Saya tinggal di Bali ya. Bali ini sangat universal. Bali ini sangat sangat toleran. Ya, antara beragama sangat toleran. Mereka berpikiran ya, orang-orang Bali kebanyakan dan orang-orang yang ke Bali, orang-orang yang tinggal di Bali dari luar negeri sekalipun, mereka berpikiran kita ini Tuhannya sama. Tuhan tidak ada yang membedakan ya, semesta inilah Tuhan. Wah, saya udah pakai istilah semesta menyertaimu, semesta. Saya bilang rugi banget ya kamu ya. Kamu percaya kepada semesta semesta itu Tuhanmu. Saya percaya kepada Tuhan yang menciptakan semesta. Saya bilang gitu. Tapi dengan pemikiran seperti itu, mereka jadinya kawin campur itu hal yang lumrah. Ya, saudara ngerti ya? Kawin campur itu hal yang lumrah. Tapi sudah gak ada saudara, gak ada yang kawin campur. Ujung-ujungnya tuh nama Tuhan dipermuliakan tuh, aduh mungkin 0, berapa persen, sedikit sekali. Enggak ada. Saya gak apa-apa tuh, buktinya saya diberkati Tuhan. Sama seperti bangsa Israel. Ya, ketika di pembuangan hidup mereka terpelihara, mereka sudah settle, mereka sudah nyaman, mereka diberkati Tuhan. Buktinya nggak apa-apa. Nanti endingnya kumaha, gitu. Jangan kumaha engke kumaha. Ya, jangan gimana nanti aja. Enggak, kita mesti pikirin nanti bagaimana. Ya. Kawin campur berujung, bangsa Israel ini kawin campur berujung penyembahan berhala. Salomo, saudara ingat akhir hidupnya dia tidak menyembah kepada Tuhan. Dia tidak menyembah kepada Yehova, tidak. Karena apa? Karena istri-istrinya ini ya dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, bangsa-bangsa yang menyembah berhala. Ujung-ujungnya menyembah berhala. Orang yang setia kepada Tuhan, ia tidak akan mencampur adukan imannya kepada Tuhan dengan kepercayaan lain. Gak akan. Nah, ini yang saya ingin camkan ya. Kalau umat Tuhan tidak cukup peka untuk taat pada Tuhan tentang pernikahannya, maka ia tidak akan cukup kuat untuk mempertahankan imannya kepada pasangannya yang tidak seimbang, pasangannya yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya, jadi saudara ya jangan, saya teh sedih ya kalau ngedengar gini, ini si ini kemana mah, si ini kemana, pan itu teh jadinya kawin sama itu, jadinya ikut ke sana. Nah, yang ikut ke sini lebih sedikit daripada yang ikut ke sana. Benar nggak? Coba saya tanya wakil-wakil gembala. Ya, banyakan yang ikut ke sana daripada yang ikut ke sini. Kalau Tuhan sudah berfirman, jangan jagoanan gitulah istilahnya ya. Jangan sok jago, enggak, saya akan membawa dia kepada Tuhan. Saya akan memperkenalkan dia kepada Tuhan. Kata Tuhan, pisahkan dirimu. Ya, pisahkan dirimu. Dimulai dari kita memilih pasangan hidup kita pisahkan diri kita. Jangan campur iman kita
dengan ajaran-ajaran yang lain ya. Di Bali itu ya, segala ajaran ada, saudara. Ajaran yang nggak ada bukan nggak ada di Indonesia, yang tidak diakui di Indonesia itu ada. Pokoknya segala ajaran, segala macam pengajaran ada. Hindunya aja ada Hindu berapa macam. Aduh, pokoknya segala macam pengajaran ada. Jangan dicampur adukan. Kan kita Tuhannya sama. Kan Tuhan cinta segala bangsa. Betul. Kan Tuhan juga cinta kepada mereka, betul. Tapi kalau Tuhan tidak bisa menoleransi soal penyembahan kita, soal ibadah kita, kesetiaan kita, itu tidak bisa ditoleransi. Ya, kalau kita mau campur adukan dengan pengajaran ini, pengajaran itu, pengajaran ini, nanti kalau ada yang meninggal, ada tuh yang percaya seperti itu. Kita harus berdoa ke ininya. Maksudnya di kuburannya gitu. Kita harus berdoa sekian lama supaya saya diberkati. Lah kan Tuhan. Ya kan dia udah sampai di sana. Dia udah sampai. Jadi dia lebih dekat sama Tuhan. Jadi kita berdoa sama dia supaya dia nyampein sama Tuhan. Aduh pancek Tuhan, kan tirai itu yang membatasi kan sudah robek. Kita bisa datang ke hadapan Tuhan, ke hadirat Tuhan dengan leluasa, dengan keberanian. Karena kita sudah diampuni, gak usah lagi pakai pengantara yang lain. Pengantara kita mah cuma satu, namanya Tuhan Yesus Kristus. Gak usah lagi ini nenek moyang ini mesti disembah. Kan dia lebih dekat sama Tuhan, dia udah nyampe. Pisahkan dirimu. Haleluya. Yang kedua supaya nggak panjang ini saudara ya. Yang kedua, kesetiaan, memulihkan kesetiaan kita perlu mengaku dosa. Coba kita baca di ayatnya yang ketiga sampai keempat saja ya. Ketiga sampai keempat saja. Ketika aku mendengar perkataan itu, aku ini Ezra, maka aku mengoyakkan pakaianku dan jubahku, dan aku mencabut rambut kepalaku dan janggutku, dan duduklah aku tertegun. Lalu berkumpullah kepadaku semua orang yang gemetar karena firman Allah Israel, oleh sebab perbuatan tidak setia orang-orang buangan itu. Tetapi aku tetap duduk tertegun sampai korban petang. Ya. Kalau saudara baca seterusnya, Ezra mengaku dosa. Ezra ini kemungkinan dialah yang menulis kitab 1-2 Tawarikh. Dia yang pastinya menulis Ezra ya. Kemungkinan juga Mazmur 119 itu ditulis oleh Ezra. Kemungkinan saudara ya. Kalau kemungkinan itu saya masih bisa salah. Dia sangat cinta kepada Tuhan. Dia sangat cinta kepada firman Tuhan. Dan dia mau mengajarkan firman Tuhan ini kepada bangsa Israel yang sudah terbuang, yang sudah nggak tahu pikirannya kemana, penyembahannya. Dan hal yang pertama dia lakukan adalah mengaku dosa. Yang berdosa siapa saudara? Ezra? Bukan. Yang berdosa orang Israel. Apa Ezra mengambil istri dari bangsa yang tidak mengenal? Tapi Ezra mengaku dosa. Kenapa dia mengaku dosa? Yang pertama saudara, karena dosa itu adalah hal yang serius. Bukan main-main. Coba bilang sama kiri kanan, dosa itu serius. Ya, saya baca ayat yang ke-6. Dan kataku, ya Allahku, ini Ezra ya, aku malu dan mendapat celah, sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu ya Allahku, karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami telah membubung ke langit. Saudara ingat ya ayat yang saya bacakan pada hari Minggu,
Kalau kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Walaupun orang Israel tidak setia, tapi Tuhan toh tetap setia menolong, tetap setia memberkati, tetap setia memulihkan, mengembalikan bangsa ini ke Yerusalem. Makanya udah begitu baiknya Tuhan itu, Ezra bilang, aduh aku malu. Padahal yang salah bukan dia, saudara. Aku malu. Dosa itu serius. Yang kedua, dosa itu selalu mempengaruhi orang lain. Dosa itu selalu kita yang berdosa, tapi bukan kita aja yang kena getahnya. Orang-orang di sekeliling kita, keluarga kita, itu pun kena terpengaruh. Ayat yang ke-7, dari zaman nenek moyang kami, tuh udah dosanya sudah dari dulu ya, sampai hari ini kesalahan kami besar. Dan oleh karena dosa kami, maka kami sekalian dengan raja-raja dan imam-imam kami diserahkan ke dalam tangan raja-raja negeri, ke dalam kuasa pedang, ke dalam penawanan dan penjarahan dan penghinaan di depan umum, seperti yang terjadi sekarang ini. Yang berdosa bukannya Ezra, tapi Ezra ikut menanggung. Saudara, kalau saudara baca Yeremia itu terkenal adalah nabi yang meratap. Makanya dia tulis kitab ratapan. Karena apa saudara? Selama dia khotbah tidak ada yang dengerin. Gak ada yang bertobat. Tapi begitu bangsa Israel dibuang, apa Yeremia diselamatkan sama Tuhan? Enggak, ikut dibuang. Karena apa? Dosa itu mempengaruhi orang lain. Dosa selalu bersifat korporat ya, dosa. Tuhan tuh melihat ini dosa bangsa Israel. Jadi mau kamu dosa apa enggak juga karena kamu bangsa Israel? Ya. Kan oleh karena dosa satu manusia, ya, dosa Hawa, kita semua jadi lahir dalam dosa. Mempengaruhi orang lain. Maka itu dosa tuh harus diakui ya. Dosa yang mengakibatkan mereka ditawan, tadi dibilang dihina, dicela, dibuang. Yang ketiga, saudara, kenapa dosa mendatangkan hukuman korporat? Ya. Hukumannya itu menyeluruh. Dia nggak buat dosa, Ezra nggak buat dosa, tapi Ezra ikut menanggung. Yeremia tidak berdosa, tapi Yeremia ikut menanggung. Dosa yang kita lakukan itu selalu pengaruhnya sama orang-orang yang di sekitar kita. Ya, ayat yang ke-10 bilang seperti ini. Tetapi sekarang ya Allah kami, apa yang akan kami katakan sesudah semuanya itu? Karena kami telah meninggalkan perintah-Mu. Padahal Ezra tidak meninggalkan perintah Tuhan. Tapi dia bilang kami semua sudah berdosa. Kami sudah meninggalkan perintah. Ya, poin selanjutnya. Tapi puji syukur kepada Tuhan ya, kesetiaan Tuhan. Hanya kasih dan kemurahan Allah yang masih bisa membuat kita semua ada pada saat ini. Bukan karena kita gak berdosa, bukan karena kita hebat. Saya mah tidak berdosa. Saya mah lain. Dulu ya, waktu saya masih ngajar. Sekarang saya kembali ngajar ya di SAC. Waktu saya pertama-pertama ngajar, ada yang memperkenalkan diri seperti ini saudara. Siswa, saya kan suruh perkenalkan diri masing-masing. Terus dia berdiri dengan kepala yang tegak. Dan dengan suara yang nyaring dia berkata, saya ini orang kudus.
Wah, terus saya kira dia dari Kudus asalnya ya saudara ya. Saya ini orang Kudus. Nah saya masih oke, karena saya pikir oh ini orang Kudus, walaupun namanya itu nama dari suku di Sumatera ya gitu. Tapi kok dia bilang orang Kudus gitu. Terus perkataan yang selanjutnya dia pakai gerakan tangan. Saya tidak sama dengan semuanya ini. Waduh, saya tengking saudara. Kamu duduk, saya bilang. Kita nggak ada yang kudus, nggak ada. Kita semua dosa. Kita semua sudah kehilangan kemuliaan Tuhan kalau kata firman. Ya. Tapi puji syukur kasih dan kemurahan Tuhan yang masih memelihara kita sampai pada saat ini. Yang masih memelihara bangsa Israel sampai pada saat itu. Masih dicukupi, masih dilimpahi, masih diberkati oleh Tuhan. Jadi saudara, jangan mengukur dosa atau tidak dosa hidup kita itu dari kita diberkati atau tidak. Enggak, itu karena Tuhan tetap setia sama kita. Tetap setia sama janjinya. Ya bukan karena, wah saya diberkati nih karena saya nih tidak begini, tidak begini, tidak begini. Aduh, jangan sampai kita berpikiran seperti itu. Karena hanya kasih, kemurahan dan anugerah Tuhan saja yang bisa melayakan kita ada sampai pada saat ini. Coba kita baca ayat yang ke-8 dan ke-9. Dan sekarang baru saja, kata Ezra, kami alami kasih karunia daripada Tuhan. Baru orang Israel baru merasakan kasih karunia dari Tuhan. Allah kami yang meninggalkan pada kami orang-orang yang terluput dan memberi kami tempat menetap di tempatnya yang kudus, sehingga Allah kami membuat mata kami bercahaya dan memberi sedikit kelegaan di dalam perbudakan kami. Terus ayat yang ke-9, karena sungguh pun kami menjadi budak, tetapi di dalam perbudakan itu kami apa? Tidak ditinggalkan Allah kami. Ia membuat kami disayangi oleh raja-raja negeri Persia. Sehingga kami mendapat kelegaan untuk membangun rumah Allah kami. Menegakkan kembali reruntuhannya. Dan diberi tembok pelindung di Yehuda dan di Yerusalem. Oh luar biasa Tuhan yang kita sembah. Setianya bukan main. Dia sudah membuktikan kesetiaannya. Mari sekarang giliran kita. Buktikan kesetiaan kita. Akuilah dosa kita. Jangan jangan ya. Saya pikir juga ya, kenapa Ezra ini harus mengaku? Dia nggak ada salahnya loh. Kenapa dia harus mengaku? Kenapa dia harus sedih? Saudara, kalau saudara jatuh ke dalam dosa, kalau saudara terhilang ya, dijauhkan dari Tuhan, saudara terhilang, jangan pikir ibu gembala itu senang. Saya juga mengalaminya. Kalau ada anak-anak Tuhan, jemaat saya gitu yang terhilang, jangan pikir kita tuh senang. Siapa do rasakan? Enggak, saudara. Kita tuh, aduh. Apa salah saya? Saya mah begitu. Apa salah saya? Apa salah kami Tuhan? Haleluya. Mengapa mengaku dosa itu penting? Kenapa sampai Ezra ini harus mengaku dosa? Mengapa itu penting? Karena ketika kita mengaku, itu berarti kita bersetuju dengan Tuhan bahwa pikiran kita atau perkataan kita atau tindakan kita itu sudah salah dan bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kita setuju. Coba saudara begini, saudara bayangin diri saudara aja sendiri ya. Ada yang berbuat salah terhadap saudara. Ya. Gitu. Terus ngomongnya seperti ini. Maaf ya kalau saya sudah berbuat salah. Itu kalau saya pribadi, saya kurang suka saudara. Oh berarti dia mah belum merasakan itu teh salah. Karena dia masih bilang
Kalau saya berbuat salah. Kalau udah tahu salah mah ngomongin aku, maaf ya, saya sudah salah sama kamu. Gitu kan, kita juga kan jadi fair nih orangnya, minta maaf, acungin jempol, kita maafin. Kalau yang kalau gitu ya maaf ya, kalau sekarang saya juga belum bisa maafin kamu. Mungkin kita dengan kedagingan kita bisa jawab seperti itu. Tapi dosa mengaku itu penting karena kita bersetuju, ya Tuhan, saya salah, Engkau yang benar. Itu yang perlu dinyatakan itu. Ya Tuhan, saya sudah salah, Engkau memang benar. Kita setuju sama Tuhan bahwa itu dosa, bahwa itu salah. Yang kedua, ya, dengan kita mengaku, kita itu mengikatkan kembali hubungan kita dengan Tuhan dalam perjanjian. Ya, ingat ya saudara, hubungan kita dengan Tuhan itu di dalam hubungan perjanjian. Makanya kita punya Alkitab 2 perjanjian, perjanjian lama dan perjanjian baru. Waktu Tuhan panggil Abraham, Tuhan berjanji kepada Abraham. Tuhan banyak berjanji kepada orang-orang yang dikasihnya. Tuhan berjanji akan begini, Tuhan berjanji. Tuhan berjanji kepada bangsa Israel. Tuhan, hubungan kita itu hubungan perjanjian. Sama seperti ketika kita menikah. Makanya hubungan kita dengan Tuhan seperti hubungan pernikahan. Yang harus mengikatkan dengan perjanjian. Ya, saya berjanji, saya menerima engkau ketika engkau kurus, ketika engkau gemuk, ketika engkau dahdiran, ketika engkau cantik. Saya menerima engkau. Ketika engkau jatuh, ketika engkau salah jalan, saya tetap mengikatkan diri kepada engkau. Saya tetap berjanji, makanya Tuhan tidak bisa ingkar janji. Dia tidak bisa tidak setia. Karena dia pegang janjinya. Dia pegang omongannya. Kalau udah janji ditepatin. Itu. Dengan kita mengaku. Itu sama seperti kita teken lagi kontrak. Kita mengikatkan diri kepada kontrak kita dengan Tuhan lagi. Apa yang menjadi janji-janji Tuhan itu bisa lagi digenapi dalam kehidupan kita. Itu dengan kita mengaku, ya. Dan ini membawa kita ke poin yang ketiga. Kesetiaan itu membutuhkan pertobatan. Supaya kita bisa dipulihkan. Itu di dalam Fatsal 10 saudara, kita tidak mungkin baca. Ya. Pertobatan itu membutuhkan tindakan. Coba kita baca ayat yang Esra 10 ayat pertama sampai ketiga. Sementara Esra berdoa dan mengaku dosa sambil menangis dengan bersujud di depan rumah Allah, berhimpunlah kepadanya jemaah orang Israel yang sangat besar jumlahnya, laki-laki, perempuan dan anak-anak. Orang-orang itu menangis keras-keras. Maka berbicaralah Sekanya bin Yehiel dari Bani Elam, katanya kepada Esra, kami telah melakukan perbuatan tidak setia terhadap Allah kita. Mereka mengaku. Oleh karena kami telah memperistri perempuan asing di antara penduduk negeri. Namun demikian sekarang juga masih ada harapan bagi Israel. Katakan, masih ada harapan buat saya. Masih ada harapan buat anak saya yang terhilang. Masih ada harapan buat suami saya yang ninggalin saya. Masih ada harapan buat orang-orang yang mau ikut Tuhan dengan setia. Mau kembali untuk dipulihkan. Aduh, saya senang, masih ada harapan. Ya, saudara, coba bilang, masih ada harapan buat kamu. Ya, kita masih ada harapan. Jangan hidup ini, udahlah begini aja. Saya sudah Bang Toyib, udah gak pulang-pulang dia. Sudah 6 bulan, sudah 6 lebaran. 6 tahun ya, 6 lebaran mah. Sudah 6 tahun dia tidak pulang-pulang. Bang Toyib. Masih ada harapan. Jangan putus harapan, jangan. Masih ada. Tuhan teh sayang pisan sama saudara teh.
Meni dede. Ngerti tuh? Dede. Ya, suami saya mah nggak ngerti dah dede. Tapi saya teh meni dede. Aduh Tuhan teh meni dede pisan ke saya. Coba itu, kalau saudara boleh lupain khotbah saya, ya apa bunyinya, tapi jangan lupa Tuhan teh sayang pisan sama saya. Masih ada harapan. Gak usah nangis drama ya saudara ya. Kayak keponakan saya si Jenny itu ya, udah bisa drama saudara, nangisnya teh ya gitu. Udah tapi cimataannya gitu ya. Gak usah drama. Kita bertobat, kita lakukan yang benar dengan Tuhan. Kita lakukan tindakan ya, bertobat ya untuk dipulihkan. Kembali ke poin ya, atau marilah kita sekarang mengikat perjanjian dengan Allah kita bahwa kita akan mengusir semua perempuan itu dengan anak-anak yang dilahirkan mereka menurut nasihat Tuhan dan orang-orang yang gemetar karena perintah Allah kita. Dan biarlah orang bertindak menurut hukum Taurat. Pertobatan membutuhkan tindakan. Pertobatan yang sejati terlihat dari perubahan tindakan, perubahan tingkah laku kita. Ya. Kalau kita bilang, oh saya sudah minta maaf, tapi kelakuannya gitu-gitu aja, itu belum bertobat. Walaupun sudah dibaptis, belum jaminan saudara dibaptis teh geningnya bertobat. Enggak. Tapi pertobatan yang sejati akan terlihat dari perubahan tindakan. Bangsa Israel, mereka berketetapan, oke, kami akan pisahkan diri, kami akan bertobat, kami akan bertindak sesuai dengan hukum. Mereka sampai mengusir ya. Saya pikir, aduh Tuhan, nah kejam-kejam teuingnya kudu diusir. Tapi ingat gak di perjanjian baru? Ini perjanjian lama saudara ya. Perjanjian lama, wah kalau di perjanjian baru mah Tuhan lebih kasih karunia gitu ya. Tapi di perjanjian baru Tuhan Yesus bilang, kalau tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, kadek, potong. Kalau matamu menyesatkan engkau, cungkil. Karena lebih baik kamu masuk ke kerajaan surga dengan gak ada ini, tapi jiwamu selamat daripada kamu dosa. Itu serius saudara. Oke, bangsa Israel, kami akan bertindak. Bukan cuma ngomong doang, bukan cuma mengaku doang, mengaku dosa, bukan cuma minta ampun doang, tapi bertindak sesuai dengan poin selanjutnya. Ya. Tanpa pertobatan tidak akan ada pemulihan. Hidup kita nggak bisa dipulihkan. Ya, apa kita sudah jatuh ke dalam dosa, kita gak akan bisa dipulihkan kalau kita tidak bertobat. Ayat yang ke-7 dan ke-8. Lalu disiarkanlah pengumuman di Yehuda dan di Yerusalem kepada semua orang yang pulang dari pembuangan untuk berhimpun di Yerusalem. Barang siapa dalam 3 hari tidak datang, maka menurut keputusan para pemimpin dan tua-tua segala hartanya akan disita. Dan ia akan dikucilkan dari jemaah yang pulang dari pembuangan. Ya. Tidak ada pemulihan, yang ada justru malah diasingkan. Yang ada malah disita hartanya, diambil sama orang. Jangan sampai kita nungguin kehilangan. Sampai kita diasingkan, dikucilkan, disita hanya karena kita tidak mau berubah. Oh, Ciangyang,
Dan saya mah dari dulu juga udah begini orangnya. Temperamennya, waduhnya, geus tempe make ramen, teu nyambung saudara. Temperamennya geus kitu tiba heula ge ya. Temperamen saya sudah begitu dari dulu, sudah tidak bisa berubah. Tapi kata Tuhan kalau bertobat ya harus berubah. Manusia lama harus ditanggalkan, gak bisa. Saya mah geus di baheula ge kitu. Jangan saudara, jangan pakai alasan begitu. Ya, karena kalau kita tidak bertobat, kita nggak akan dipulihkan. Ya kalau saudara beralasan, ya saya dari dulu juga begitu. Ya udah, saya bakal jawabin begini. Ya udah, hidupmu juga akan gitu-gitu wae. Akan begitu-begitu aja, tidak ada perubahan. Ya, tidak ada. Ini ada ya orang. Ini saya pengen langsing, saya pengen kurus seperti Bu Helga, saya pengen kurus. Ayo apa rahasianya? Ayo olahraga. Ya kata saya teh olahraga ya gitu. Wah iya oke, tapi tidak pernah olahraga, kurus mau? Nggak ada tindakan ya mau ngomong doang. Saya mau nanti besok. Nah, udah besok nyampe besok. Nah, ada hari ini hari puasa, doa puasa. Saya tidak ini besok. Nah, udah besok. Hari ini ada kaum muda. Jadi saya mau gitu. Besok hari Jumat naonnya diaya-ayakeun. Saya ada apa ya? Saya tidak bisa gitu. Tidak akan ada perubahan, Saudara, ya. Pertobatan yang sejati, pemulihan itu akan datang kalau kita juga mau bertobat dan mau berubah. Ya, kalau nggak berani colek, ya tunjuk berubah atuh, tong gitu wae, ya berubah, jangan betah begitu aja. Haleluya, puji Tuhan. Saudara mau setia sama Tuhan, ya. Tuhan tuh baik pisan, ya kata saya juga. Walaupun kita juga sering bandel, sering merkedawang, sering nggak bisa dikasih tahu, tapi Tuhan tuh tetap baik sama kita. Dia tuh tetap kasih kesempatan supaya kita ini masih ada harapan. Selama kita masih ada harapan. Jangan nanti udah meninggal baru panggil lagi pendeta dari sini itu ya, baru panggil lagi. Saya mau dikuburnya itu, maunya dikuburnya ini, ngasih wasiatnya mau dikuburnya sama itu. Terus waktu selama hidupnya gereja tuh ente. Terus ayo dikuburnya mau sama kita. Iya. Kenapa? Itu sudah wasiatnya. Sudah harus diturutin pan kalau wasiatnya. Nanti bisa matinya nggak tenang, naon lah gitulah. Tuhan, saudara nggak jaminan didoain pas mati itu jaminan ke sana, itu jaminan. Ini selama masih hidup masih ada kesempatan berubah, bertobat, bertindak. Ya, kalau kita udah dengar banyak firman Tuhan, minggu pagi, minggu sore, terus semua hari, mungkin saudara rajin. Tapi kalau saudara tidak melakukan, percuma, tidak akan ada pemulihan. Ya, kesetiaan itu membutuhkan langkah-langkah kita seperti itu. Kita mau setia sama Tuhan, kita harus pisahkan diri dari dunia. Kita mau setia sama Tuhan, kita harus mengaku dosa. Kita harus menanggung dosa babarengan tuh. Ya kita tanggung. Tapi kita mengaku, kita akui ya Tuhan, saya sudah salah, Tuhan. Tapi jangan sampai mengaku aja, bertindak, berubah. Ya, jangan pakai alasan saya sudah dari dulunya begitu. Aku masih seperti yang dulu. Kasihan deh lo. Ya, mall udah mau dibuka nih ya. Aku masih seperti yang dulu. Nanti meren kereta listrik bakal nyampe Cianjur.
Aku masih, aduh. Dadah bye-bye, saya merek naik keretanya ya. Dan saudara nggak akan ada pemulihan. Tapi kalau kita mau setia, lakukanlah firman Tuhan. Lakukanlah apa yang menjadi perintah Tuhan. Kalau kata Tuhan, pisahkan diri, pisahkan diri. Jangan main-main. Dalam pernikahan kita jangan main-main. Ya, dalam pernikahan anak-anak kita jangan main-main. Geus dah jodoh mah di Tuhan, nyalahkeun Tuhan. Enggak bisa, saudara. Kita tanggung jawab sendiri nanti. Waktu kita ketemu sama Tuhan, kan jawabannya cuma, hai hambaku yang baik dan setia, atau kamu hambaku yang jahat dan malas, merkedaweng, hese diatur. Jangan sampai itu. Biar kita pulang nanti udah check out, happy, enjoy, gerboy, amboy selama-lamanya sama Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Kita bangkit berdiri. Barang siapa mencintai Tuhan, ia akan setia mengikuti segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan. Itu saya mau nyanyi lagu yang Oong nyanyiin. Seperti wanita mengurap. Ya. Tolong ditampilkan ya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya Yesus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu.
tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Saya undang Bapak Nelson untuk berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik, Allah yang maha kasih, yang selalu mengasihi kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan pada sore hari ini kalau kami boleh ada di rumah-Mu yang kudus, untuk bersekutu, menyembah, memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Ini suatu kebanggaan bagi kami Tuhan. Engkau panggil kami untuk datang bersama-sama dengan Engkau. Engkau sudah mengurapi kami, sudah memberkati dan sudah memberikan yang terbaik bagi kami Tuhan. Biarlah Tuhan hidup kami dari hari ke hari semakin berkenan di hadapan Engkau. Amen. Dan jangan kami biarkan Tuhan berjalan menurut keinginan kami sendiri. Tetapi biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun langkah-langkah kami, sehingga kehidupan kami semakin berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan kami. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu pada sore hari ini sudah memberitakan firman-Mu bagi kami. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan, menjadi penolong di dalam kehidupan kami. Berkati kehidupannya, berkati pelayanannya, berkati segala apa yang dia lakukan Tuhan, sehingga boleh untuk mempermuliakan, meninggikan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, dan bila sebentar kami akan mengumpulkan sebagian daripada berkat yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah Tuhan, berkat-berkat yang kami terima kami kembalikan kepada Engkau, sehingga dapat dipergunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amen. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah Engkau, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk. Waktu tempat selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Onesimus.